Willkommen! Selamat datang di YouTube channel kita. Terima kasih untuk kalian yang udah subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe dan lagi nonton video ini, kita sedang membuat video perkenalan untuk kalian lebih tahu siapa kita, bagaimana kita ketemu, dari ketemu sampai menikah. Tuh. Kita ketemu di mana ya? Kita ketemu di Bandar Udara Jakarta. Iya, maksudnya kenal di mana? Kita kenal di meetme.com. Jadi perlu aku cerita nggak sih kenapa aku pakai Meet.me? Aku nggak percaya dating apps soalnya. Jadi kita ketemu dating apps namanya Meet.me. Itu juga dipaksa sama sahabat aku. Kalau nggak ketemu dia, jadi aku tuh nggak percaya dating apps dan aku pertama kalinya itu pakai Meet.me. Nah, aku juga nggak tahu tuh Meet.me gimana mainnya. So ketemu dia, sebenarnya itu aku juga nggak bales. Kamu yang bales teman aku sih. Jadi aku bilang hai. ya, Martin yang bilang hai pertama. Aku nggak tahu itu aku langsung balas atau enggak. Immediately reply or not? No. Nggak ingat. Aku pikir sih enggak gitu. Dan aku pikir dia juga pertamanya fake account karena fotonya cuma satu udah gitu nggak jelas. Fake banget. Kayak udah gitu pas ya banyak kan yang ngechat gitu, yang minta ngajak kenalan, tapi tuh nggak aku bales-balesin, ya udah gitu aja. Nggak tau kenapa dia aku bales, itu serius, itu bener-bener serius. Jadi cuman ada 2 orang yang aku bales, salah satunya Martin. Dan yang intens komunikasi juga sama Martin aja. Itu pun juga aku kasih nomor, itu nomor WhatsApp bisnis. Bukan nomor pribadi. Enggak. Ingat kan? Belum mau. Belum, iya, aku nggak langsung kasih nomor WhatsApp yang beneran gitu, nomor asliku gitu. Aku kasih nomor WhatsApp bisnis. Dan udah tuh Martin minta Skype waktu itu. Terus aku juga canggung video callan sama stranger gitu. Dan waktu itu sama temen aku minta temenin. Segitunya sama laki-laki, maksudnya awkward gitu ketemu, nggak bisa kayak gitu. Makanya aku nggak mau dating app karena udah malu, video call ngomong apa, bingung. Dan 2 minggu kenal, 2 minggu skypean kayak gitu, Martin bilang sama aku dia mau ke Indonesia. Yang aku pikir itu bohong. Nggak mungkin kan, kayak 2 minggu baru kenal terus dia langsung kayak mau ke Indonesia. Bahkan beli tiket, terus pesen penginapan, hotel, at least dia seminggu lah ya kan di Indonesia itu. Masa sih gitu, terus dia mau ngapain gitu. Aku mikirnya, dan dia emang punya tujuan ke Indonesia, dia bilang dia mau ngapain. Tambah nggak percaya. Ya, apa sih nih, orang baru kenal mau ke Indonesia, mau propose lagi. Kan Pasti psikopat. aku pikir psikopat banget sih nih cowok. Wah, ini nggak bener nih cowok nih kayak gini nih. Terus temen aku bilang kan, ya udah iyain aja. Mungkin dia juga nggak bener kali ngomong kayak gitu. Pokoknya iyain aja. Sampai dia beli tiket dan kirim itu, isi tiket dan kirim ke aku. Beneran loh dia datang ke sini, aduh gimana?
Akhirnya aku yang waktu itu di Jakarta tinggalnya dan orang tua aku di Surabaya, di Bojonegoro. Mereka aku suruh ke Jakarta, Martin yang suruh ke Jakarta untuk ngelamar aku ya gitu. Jadi semuanya adikku dan Tasya juga ke Jakarta. Terus ya aku mikirnya gimana ya, aku juga takut kan. Saya pertama kali ketemu tuh langsung diajak tunangan, nih orang kayak gimana aslinya juga nggak tahu gitu kan. Dan nggak tahu kita tuh, aku nggak tahu kayak maksudnya cerita-cerita dia. Bayangin 2 minggu guys baru kenal, mana tahu masa lalunya, ceritanya dia suka apa, anak favoritnya apa, nggak tahu. Nggak tahu gitu. Terus akhirnya tanggal itu bulan apa ya, kita September, itu bulan September Martin beli tiket itu, dan Oktober ya datang. Akhir Oktober tuh datang, tanggal 25 kita tunangan, dan juga tanggal 26 Oktobernya dia mualaf di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan itu sekali lagi bukan aku yang minta, tapi dia sendiri, karena dia udah bertujuan untuk menikahin aku dan dia tahu aku muslim, jadi dia akan masuk Islam juga kayak gitu. Dan dia yang suruh aku untuk cari gimana caranya untuk jadi mualaf di Indonesia. Akhirnya aku cari tahu dan akhirnya daftarin namanya dia untuk mualaf di Istiqlal gitu. Jadi kayak cepet banget, sekali ketemu tunangan dan dia jadi mualaf. Dan setelah itu kita berpisah, balik ke negaranya dia, Austria, dan ngomongin masalah nikah, of course gitu. Yang planning kita nikah itu di Bali waktu itu, tapi karena kendala COVID nggak bisa nikah di Bali. Dan juga kita sempat berduka karena mamanya meninggal, karena ya situasi COVID aku juga nggak bisa ketemu sama almarhum mamanya. Dan akhirnya aku bisa ke Austria Desember 2020. Iya dong. Iya. 2020. Jadi mamanya dia meninggal bulan September. Bulan September ya, 2020. Jadi kita 90. itu 19. iya, kita nikah tunangannya itu 2019. Tunangan dan 17. iya, itu tanggalnya. Tahunnya 2020. Ya. Jadi seperti itu, dan kita ngurusin nikah untuk di Austria. Itu nikah Islamic wedding kita, nikah secara agama dan juga negara itu di Austria. Dan sedihnya ya aku nggak bisa bawa orang tua ke sini karena COVID. Alasannya nggak bisa bikin visa turis, jadi nggak bisa bawa keluarga juga. Terus juga di sini nggak bisa ngadain pesta perayaan setelah menikah karena COVID. Pokoknya nggak bisa kayak gitu. Yang penting Martin itu pengen kita itu udah hidup bersama sebagai pasangan suami istri, ya udah. Dan aku pun juga nggak yang nuntut dia, nggak mau, aku mau harus ada pesta, enggak. Kalau kayak gitu nggak tahu kapan. Ya, belum bisa sampai sekarang. Ini 2021, Iya. mau 2022 masih kayak gini. Maksudnya ya itulah, itu keputusan yang kita ambil gitu, dan aku juga nggak nyesel sama sekali. Dan akhirnya aku bisa kesini, bisa tinggal hidup ya suami istri gitu. Dan aku kesini ke Austria balik lagi itu bulan September tahun ini. Dari setelah ya habis menikah. Habis menikah aku cuma punya waktu 6 bulan di Austria karena visanya cuma 6 bulan. Dan kenapa sebenarnya udah bisa perpanjang, aku udah bisa bikin resident permit, cuman Martin itu mau bawa anak aku. Jadi aku punya anak usianya 6 tahun sekarang, namanya Rasya. Dan Martin juga udah tahu itu. Dari awal kita kenal aku udah bilang single mom gitu. I have a son, terus dia terima. Dan ya udah sekarang makanya dia prioritasin waktu itu, ya udah jangan bikin
resident permitnya sekarang gitu, bikin izin tinggalnya nanti akan lebih mudah kalau izin tinggalnya dibuat bersama sama anak kayak gitu. Dan aku juga dapat saran itu dari teman aku yang kondisi juga seperti itu, dan kita ikutin, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa ngumpul sekarang di sini kayak gitu. Dan ya itu perjalanan kita sih, soalnya dari kenal 2 minggu 1 bulan langsung tunangan, dan dia mualaf, terus 1 tahun LDR, baru menikah secara agama. Kita nikah di Vienna secara agama, jadi di sana ada masjid dan kita dinikahin, aku pakai walinya juga orang Indonesia, disaksikan juga oleh orang KBRI, jadi nikahnya itu bisa didaftarin di Indonesia juga gitu. Nikahnya sah ya, bukan kasiri. Dan setelah itu balik ke Indonesia dan bawa Arasya dan kesini lagi. Sekarang kita tinggal di sini. Hopefully that semuanya baik-baik aja gitu, karena Arasya juga di sini baru banget belajar bahasa Jerman, dan hebatnya dia 2 minggu langsung sekolah di Austria gitu. Ya udah, dan sampai kalau dibilang gimana sih, nyesel nggak sih maksudnya nikah dan aku belum tahu dia secara gimana, enggak, itu seru banget. Jadi aku tahu gimana Martin tahu gimana aku itu setelah nikah kayak gitu. Bahkan tuh aku apa ya, ngerasa beda aja sih. Kalau pacaran tuh kan berarti kita udah satu sama lain udah tahu nih kayak makan sukanya apa, warna sukanya apa. Ini kan nggak tahu, taunya baru sekarang gitu. Kayak tahu rutinitasnya dia nggak sukanya kayak gini, dia sukanya ini, terus pemikiran dia. Nah untungnya tuh kayak aku nggak percaya kayak yang kenal sebentar tapi aku langsung ngeklik banget sama dia, karena jujur dia laki-laki yang emang selama ini aku pengen gitu. Dari cara dia berpikir, maksudnya kita tuh jarang ada yang argumen yang kayak aku nggak setuju kayak gini nggak setuju gitu. Mostly itu kita sama-sama punya statement yang sama. Oh iya bener, aku juga nggak suka kayak gitu, kayak yang oh pemikiran kita sama kayak gitu. Jadi jarang sih kayak ada yang nggak setuju gitu, dan kayak yang emang dia tuh sejalan gitu. Jadi aku sama dia ngalir aja. Itu udah menurut aku dia perfect deh buat aku. Makasih. Kamu juga sempurna buat aku. Kamu juga sempurna buat aku. Makasih. Oke, bahas tentang Rasya sedikit. Jadi tuh mungkin banyak yang nggak tahu karena emang aku nggak pernah post anakku di Instagram, dan tanya itu siapa, bahkan ada yang nanya itu anak kandung, bukan gitu, Rasya itu anak kandung gitu. Memang nggak aku nggak ngepost itu gitu karena mental health problem pokoknya. Jadi aku nggak mau kayak gitu, aku mau fokus kerja keras, dan ya udah, bukannya nggak ngakuin atau apa, karena aku kalau nggak ngakuin aku nggak bakal mikirin, dan Martin nggak jadi prioritas Rasya itu datang ke sini, tuh nggak Gitu. jadi jadi begitu aja untuk kalian yang belum subscribe atau baru mampir ke channel kita untuk tahu siapa kita. Jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan kalian juga bisa follow Instagram aku